Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam. Bu Yani Suryani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta kakak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar Bahasa Indonesia kami yang berjudul Analisis Ergonomi Kognitif Platform EduNext terhadap Efektivitas Belajar Mahasiswa ITB. Berikut adalah anggota kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Karya Damari Sekar Ayu dengan NIM 134244030. Mengenai latar belakang dari tugas besar yang kami kerjakan, efektivitas platform EduNext ITB tidak hanya bergantung pada fitur teknis, tapi juga pada keseimbangan aspek ergonomi fisik, kognitif, dan organisasi demi kenyamanan interaksi pengguna. Tantangan berupa antarmuka yang kompleks dan beban kognitif yang tinggi terbukti dapat menurunkan motivasi serta efektivitas pemahaman mahasiswa secara signifikan. Melalui integrasi ketiga dimensi ergonomi tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi nyata untuk mengoptimalkan kualitas pengalaman dan efisiensi sistem pembelajaran digital di lingkungan ITB. Rumusan masalahnya, bagaimana hubungan desain antarmuka pada penggunaan platform EduNext terhadap efektivitas pembelajaran. Yang kedua, bagaimana hubungan beban kognitif pada penggunaan platform EduNext terhadap efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan struktur informasi dan navigasi pada penggunaan platform EduNext terhadap efektivitas pembelajaran. Ruang lingkup kajiannya sendiri adalah pengertian ergonomi secara umum, faktor-faktor ergonomi kognitif, platform LMS, relevansi ergonomi kognitif dengan efektivitas pembelajaran, dan batasan penelitian yang digunakan adalah mahasiswa ITB yang menggunakan EduNext. Anggapan dasar sendiri, ergonomi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang mengkaji keterbatasan, kelebihan, serta karakteristik manusia dan memanfaatkan informasi tersebut dalam merancang produk, mesin, fasilitas, lingkungan, dan bahkan sistem kerja. Hipotesisnya adalah menurunnya beban kognitif mahasiswa dalam penggunaan platform EduNext, meningkatnya tingkat konsentrasi dan fokus belajar mahasiswa, meningkatnya kemudahan dalam memahami struktur informasi dan sistem navigasi, dan meningkatnya kepuasan pengguna terhadap pengalaman penggunaan platform EduNext. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis hubungan desain UI/UX pada pengguna platform EduNext, untuk mengetahui dan menganalisis hubungan beban kognitif yang dialami mahasiswa dalam penggunaan EduNext, dan yang terakhir untuk mengetahui dan menganalisis hubungan struktur informasi dan sistem navigasi pada platform EduNext terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa ITB. Metode dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode deskriptif analitis yang berisi studi kepustakaan dan wawancara. Untuk sistematika penulisan sendiri, terdapat 4 bab, yang pertama, memuat latar belakang penelitian yang disertai dengan rumusan masalah, ruang lingkup kajian, tujuan penelitian, anggapan dasar, hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Yang kedua berisikan landasan teori, dan yang ketiga menyajikan bukti hipotesis beserta pembahasannya dengan fokus pada analisis faktor ergonomi fisik, kognitif, dan organisasi dalam penggunaan platform EduNext. Dan yang keempat, sebagai bab terakhir berisi saran dan kesimpulan. Lanjut, untuk landasan teorinya, pengertian ergonomi sendiri sudah dijelaskan, yaitu ilmu yang menyesuaikan pekerjaan dan lingkungan dengan kemampuan manusia demi mencapai efisiensi. Lanjut, pada era digital ini, ergonomi kognitif menjadi prioritas karena desain UI/UX ergonomis terbukti secara signifikan memengaruhi cara pengguna memproses informasi dan berinteraksi dengan konten pembelajaran. Lanjut, yaitu LMS, Learning Management System, adalah sistem berbasis teknologi informasi yang mengelola, menyampaikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran daring secara terintegrasi. Untuk ergonomi kognitif sendiri, ergonomi kognitif adalah disiplin yang bertujuan untuk menyesuaikan beban tugas dengan kapasitas mental guna mencegah kelelahan, stres, dan resiko kesalahan kerja. Dengan menciptakan keseimbangan beban kognitif, kinerja sistem tetap terjaga tanpa mengabaikan kesejahteraan mental manusia. Lalu, karena meningkatnya ketergantungan manusia terhadap sistem berbasis komputer dan otomatisasi, ergonomi kognitif pun menjadi semakin relevan.
Karena penerapan ergonomi kognitif yang baik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efektivitas, dan efisiensi kerja sekaligus mendukung kesejahteraan pengguna dalam jangka panjang. Faktor ergonomi kognitif pada penggunaan LMS ada tiga, yaitu desain UI UX sendiri, dan yang kedua beban kognitif, dan yang ketiga struktur informasi dan navigasi. Di mana keberhasilan LMS sangat bergantung pada penerapan ergonomi kognitif yang menyelaraskan desain UI UX, navigasi, dan struktur informasi dengan kapasitas mental pengguna. Dengan meminimalkan hambatan teknis dan beban kognitif yang tidak perlu, sistem ini mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih fokus, nyaman, dan efisien. Intinya, desain yang berorientasi pada manusia akan mencegah kelelahan mental sekaligus memaksimalkan penyerapan informasi secara optimal. Pengaruh ergonomi kognitif pada penggunaan LMS. Ergonomi kognitif sendiri memastikan interaksi antara mahasiswa dan LMS berlangsung secara alami dan efisien, tanpa beban mental yang berlebih. Ergonomi kognitif sendiri dapat diterapkan dengan tampilan antarmuka yang sederhana, instruksi yang jelas, dan alur penggunaan yang terstruktur. Sehingga penerapan ergonomi kognitif secara signifikan meningkatkan fokus, pemahaman, dan efisiensi belajar mahasiswa pada platform LMS. Dengan memperhatikan keterbatasan mental pengguna, sistem ini mampu menciptakan proses pembelajaran digital yang lebih efektif, nyaman, dan optimal. Dengan wawancara yang telah kami lakukan terhadap 30 mahasiswa ITB yang menggunakan platform EduNext, kami dapat melakukan analisis untuk membuktikan hipotesis mengenai hubungan antara desain UI UX, beban kognitif, serta sistem navigasi terhadap tingkat efektivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu analisis hubungan desain antarmuka pengguna UI UX pada penggunaan platform EduNext dengan efektivitas pembelajaran mahasiswa ITB. Dapat dilihat dari diagram lingkaran tersebut, lebih dari 85% dari responden menganggap bahwa desain antarmuka EduNext sudah baik. Namun ketika pengguna memerlukan tingkat kefokusan yang tinggi, ukuran teks yang terlalu kecil menyebabkan ketidakfokusan dan keliruan saat mengerjakan sesuatu. Analisis yang kedua yaitu hubungan beban kognitif pada penggunaan platform EduNext dengan efektivitas belajar mahasiswa ITB. Hanya 40% dari total responden yang menganggap bahwa ketampilan kejelasan pada EduNext sudah sesuai. Masalah utamanya adalah pemaparan informasi yang terlalu padat bikin mahasiswa pusing. Dengan meningkatnya beban kognitif menyebabkan terhambatnya tercapainya efektivitas pembelajaran secara optimal. Lalu yang terakhir, analisis hubungan struktur informasi dan sistem navigasi pada penggunaan platform EduNext dengan efektivitas pembelajaran mahasiswa ITB. Hanya 6,7% dari total responden yang menganggap bahwa sistem navigasi EduNext sudah baik. Masalah utamanya adalah kerumitan dalam mengakses materi yang berada di dalam submodul yang berlapis-lapis. Maka EduNext memiliki hambatan dalam discoverability yang memunculkan frustasi akibat proses pencarian yang berbelit-belit, di mana sebuah sistem yang efektif seharusnya memudahkan pengguna untuk memprediksi di mana informasi berada tanpa perlu berpikir keras. Jadi kesimpulannya, untuk tampilan UI UX sendiri, desain antarmuka, dan pengelolaan beban kognitif berada dalam kategori yang cukup baik. Dengan nilai masing-masing 3,4 dan 3,267 dari 5, namun aspek struktur informasi dan navigasi masih tergolong kurang baik dengan nilai sebesar 2,8. Kendalanya, desain tipografi yang kecil dan kepadatan informasi yang memaksa mahasiswa untuk scrolling berlebihan, terutama dalam kondisi tertekan seperti saat ujian. Pengaruhnya, ergonomi kognitif memiliki pengaruh yang besar terhadap keefektifitasan belajar, di mana sistem yang ramah secara kognitif mampu meningkatkan fokus, motivasi, dan rasa percaya diri sebagai seorang mahasiswa. Saran untuk developer EduNext, yaitu yang pertama melakukan pembaruan pada akses. Saran untuk developer EduNext, yang pertama yaitu melakukan pembaruan pada aspek tipografi. Yang kedua, diterapkan sistem penyajian informasi yang bertahap. Dan yang ketiga, menyederhanakan hierarki submodul. Dan yang terakhir, menambahkan fitur umpan balik sistem yang lebih intuitif. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu memperluas ruang lingkup responden menjadi seluruh fakultas di ITB. Dan yang kedua, melakukan metode eksperimental terkontrol untuk mengukur beban kognitif secara objektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan.